Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbongkar alasan kenapa paguyuban PJNU Solo Raya melarang undang habaib di kegiatan keorganisasian. Tentu ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Nanti alasannya akan dipaparkan, disampaikan, dan untuk teman-teman yang masih belum tahu, agar supaya menyimak dan memahami ungkapan yang sebentar lagi akan disampaikan ya dengan cukup tegas ya, dan akan dibongkar ya dari berbagai alasan yang saya rasa untuk para netizen ya perlu ya. Jadi biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita putarkan videonya, biar tidak terlalu bertele-tele ya, kita intro terlebih dahulu ya. Pengurus NU di Solo Raya dilarang mengundang Habib untuk kegiatan-kegiatan keorganisasian. Dan akhirnya berita itu muncul di media sehingga rame. Dasar dari gerakan Pak Kiai dan kawan-kawan ini di Wonogiri, apakah ini didasari dengan rasa kebencian atau bagaimana ini Pak Kiai? Ingin menegakkan sebuah menjaga kehormatan Nahdlatul Ulama. Antara RA dengan NU pasti punya visi misi sendiri dan kemudian punya ADART sendiri. Jadi mohon maaf kalau memang mau masuk ke NU mestinya ya harus mau bersama-sama berjuang dengan NU, bukan hanya sekedar misalnya pentas, selawatan itu aja, hanya mencari jamaah, mencari panggung di NU. Tapi tolong ketika ada kegiatan-kegiatan rutin di daerah ya diberi kesempatan teman-teman NU untuk memberikan sambutan. Kemudian logo NU jangan ditinggalkan, harus dipasang. Kami tegas seperti itu. Ini artinya biar NU-nya nampak, jangan cuma diajak jamaahnya saja, tetapi NU-nya ditinggalin. Dulu awal-awalnya kan kiainya ada yang kontra, ada yang pro, tetapi sekarang setelah sering kita adakan kegiatan, kemudian juga sepakat bahwa tesis Kiai Imad tidak terbantahkan. Baik, saya langsung ke Kiai Mubarok. Pak Kiai Mubarok, seperti apa dampak kajian Kiai Imad di daerah Anda sendiri, khususnya di Solo Raya, khususnya di daerah Wonogiri? Silakan, Pak Kiai. Terima kasih. Saya ceritakan dari awal pergerakan kaitannya dengan tesis Kiai Imad. Awalnya itu kan Solo Raya kan ada sebuah paguyuban PCNU Solo Raya, di mana ketua ataupun koordinatornya juga saya pribadi. Kemudian pada saat itu kan isu-isu kaitannya dengan nasab bermunculan. Banyak juga terkait masalah-masalah yang lain, bagaimana penghinaan kepada kiai-kiai Nusantara. Akhirnya ketika rapat rutinan yang diselenggarakan di Karanganyar, kami selalu rapat, PCNU Solo Raya selalu rapat ketika ada isu-isu terkini. Rapat di Karanganyar kebetulan pada saat itu bertepatan dengan hall di Solo ya. Rapat di Karanganyar membahas salah satu di antaranya bagaimana sikap PCNU Solo Raya. Kemudian ada sebuah kesepakatan bahwa Solo Raya menolak Habib dalam acara, bukan menolak, bagi pengurus NU di Solo Raya dilarang mengundang Habib untuk kegiatan-kegiatan keorganisasian. Dan akhirnya berita itu muncul di media sehingga rame. Nah, menyikapi dan menindaklanjuti kaitannya dengan pernyataan sikap Solo Raya itu, maka kami mengadakan rapat lanjutan membahas langkah-langkah apa selanjutnya. Kemudian kami sepakat PCNU Solo Raya mengadakan diskusi dengan narasumber Kiai Imad, kemudian Kiai Mun'im, dan kemudian satunya Kiai Jadul, salah satu ketua Les Bumi dari pusat PBNU. Masing-masing PCNU Solo Raya disepakati untuk mengirim 20 peserta dengan harapan dari 20 peserta di masing-masing PC ini nantinya bisa mensosialisasikan kepada PC-nya masing-masing. Kemudian pasca kegiatan di Solo Raya itu dengan mengundang 3 narasumber ini, kami memulai yaitu sosialisasi kepada PCNU di Wonogiri dengan mengundang juga Kiai Imad.
dan malamnya juga Kiai Abbas. Kemudian setelah ada pertemuan diskusi para seluruh pengurus NU se-Wonogiri, baik pengurus cabang, pengurus majelis wakil cabang, pengurus ranting, dan seluruh pengasuh pondok pesantren. Juga ada dari tamu dari daerah tetangga yaitu Ponorogo dan Madiun, ada beberapa orang hadir di situ. Kemudian di situ diadakan suatu diskusi tanya jawab. Setelah selesai acara tersebut, ringkas ceritanya mereka sepakat dan mendukung tesis Kiai Imad. Pasca kegiatan itu lagi, kami menginstruksikan kepada teman-teman pengurus cabang untuk turun ke lapangan. Mestinya awal itu kan banyak pro dan kontra. Maka kita harus turun gunung, datang ke MWC menyampaikan terkait tesis Kiai Imad. Kemudian akhirnya teman-teman juga banyak yang menerima dan itu ditindaklanjuti sampai ke tingkat ranting. Seperti itu, dan kemudian juga Soloraya lain kemudian juga mengadakan kegiatan yang sama dengan mengundang Kiai Imad. Begitu ceritanya. Baik, kegiatan yang dilakukan oleh Pak Kiai dan kawan-kawan itu seperti apa Pak Kiai untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat atau ke warga Nahdien? Kegiatannya sesuai dengan tesis Kiai Imad bahwa Habib itu nasabnya tidak nyambung pada Rasulullah Muhammad SAW. Itu kegiatannya. Kemudian juga pertemuan rutin kepada ketika ada Lailatul Istima, para jajaran Suriah turun gunung menyampaikan terkait masalah terputusnya nasab Balawi dengan Rasulullah Muhammad SAW. Juga dibuka tanya jawab dengan pengurus-pengurus cabang. Kegiatannya seperti itu, juga menjelaskan terkait masalah amaliyah yang selama ini gencar disiarkan oleh kelompok Balawi itu, bahwa itu adalah bukan amaliyah NU karena di situ tidak ada tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan para muasis NU. Dan akhirnya juga bagian besar semua sudah menerima dan sepakat di Kabupaten Wonogiri, termasuk kegiatan-kegiatan sekarang sudah tidak ada pengawalan PAM ataupun apa dari unsur Badan Otonom NU, yaitu salah satunya adalah Ansor dan Pagar Nusa, itu tidak diperbolehkan ke PAM pada kegiatan-kegiatan tersebut. Baik. Jadi kondisi yang ada di Wonogiri itu masih pro kontra atau bagaimana ini? Ya sudah tidak begitu banyak, tinggal muhibin-muhibinnya. Kalau kiai-kiainya semuanya sudah sepakat, tinggal muhibin-muhibinnya aja. Dulu awal-awalnya kan kiainya ada yang kontra, ada yang pro, tetapi sekarang setelah sering kita adakan kegiatan, kemudian juga sepakat bahwa tesis Kiai Imad tidak terbantahkan. Kiai Mubarok, ini kan Anda itu Jawa Tengah, ketua PWI, kemudian ketua Tanfidiyah, PCNU juga. Di daerah Anda, Kiai, apakah ada semacam polemik yang tajam mengarah ke benturan fisik atau bagaimana nih, Pak Kiai? Terima kasih. Awalnya memang ketika saya mengeluarkan surat instruksi PCNU, pertama ya, itu memang luar biasa reaksinya. Ada ancaman-ancaman. Kemudian juga ada yang katanya mau datang ke tempat saya dengan membawa beberapa orang, ya, itu dari tetangga kabupaten sebelah timur. Tetapi setelah dijelaskan bahwa persoalannya karena dia ada salah satu Habib yang tinggal di Wonogiri punya kakak di Jawa Timur. Dia Habib yang di Wonogiri melaporkan ke kakaknya. Lah kakaknya kan mungkin agak panas ketika dilaporin. Kemudian membawa teman-teman beberapa orang ya ke Wonogiri. Tapi setelah dijelasin secara persis, dia nggak jadi marah, bahkan justru minta maaf. Kemudian kalau ancaman-ancaman ada, tapi kan hanya sekedar ancaman. Tapi terkait masalah bentrokan fisik nggak ada. Ancaman, cuma ancaman. Oke, tetapi hubungan Pak Kiai dengan Habib atau apa gitu, secara ketetanggaan ini baik juga kan? Tidak ada masalah ya, secara kemanusiaan? Kami baik-baik saja, justru mereka itu yang menjaga jarak ketika saya ada, kadang-kadang menghindar. Karena memang saya tegas terhadap apa yang terjadi saat ini, bahwa tolong jangan merendahkan para ulama-ulama Nusantara. Kalau memang itu dakwanya di NU, ya mestinya ada alur dan tata cara. Misalnya kalau
Habib mengadakan kegiatan di EWC, mestinya ada koordinasi dengan pengurus NU setempat ataupun pengurus cabang NU, kemudian pengurus NU setempat di mana yang bertempat itu diberi waktu untuk memberikan sambutan kayak gitu. Tapi kan hal itu jarang dilakukan. Maka saya dengan tegas mulai sekarang ini mohon untuk EWC untuk tidak boleh mengadakan kegiatan bersama dengan habaib karena tidak mau Oke, diajak bersama kayak gitu. iya. Tetapi dasar dari gerakan Pak Kiai dan kawan-kawan ini di Wonogiri, apakah ini didasari dengan rasa kebencian atau bagaimana ini Pak Kiai? Atau rasa apa yang ingin Anda tegakkan ini di Wonogiri? Ingin menegakkan sebuah menjaga kehormatan Nahdlatul Ulama. Makanya kan kemarin saya sampaikan kepada teman-teman biar paham bahwa Habib itu bukan NU. Habib bukan NU karena antara Habib dengan kita punya organisasi masing-masing. Habib punya organisasi yang namanya Robito Alawi dan kita adalah organisasinya Nahdlatul Ulama. Antara RA dengan NU pasti punya visi misi sendiri dan kemudian punya ADART sendiri. Jadi mohon maaf kalau memang mau masuk ke NU mestinya ya harus mau bersama-sama berjuang dengan NU, bukan hanya sekedar misalnya pentas, selawatan itu aja, hanya mencari jamaah, mencari panggung di NU. Tapi tolong ketika ada kegiatan-kegiatan rutin di daerah ya diberi kesempatan teman-teman NU untuk memberikan sambutan. Kemudian logo NU jangan ditinggalkan, harus dipasang. Kami tegas seperti itu. Ini artinya biar NU-nya nampak, jangan cuma diajak jamaahnya saja, tetapi NU-nya ditinggalin. Nah, ini lama-lama kan akan berpengaruh untuk kewibawaan Nahdlatul Hiron, Nahdlatul Ulama ataupun organisasi ini akan berpengaruh. Jadi kurang lebih seperti itu. Cukup mengejutkan sekali dari apa yang telah beliau ungkapkan. Dan saya rasa ungkapan tersebut sangat penting untuk kita ketahui bersama. Anda yang sebelumnya masih belum tahu alasannya, dengan menyimaknya insya Allah sudah memahami dan tahu apa alasannya. Dan hal tersebut diungkapkan dengan cukup tegas ya. Dengan cukup tegas. Di thumbnail video yang baru saja kita dengarkan bersama, itu tertulis alasan paguyuban PCNU Solo Raya melarang undang habaib di kegiatan keorganisasian. Nah, ini ya. Ini poin di bawah itu sangat penting ya untuk kita pahami. Jadi melarang undang habaib ya di kegiatan keorganisasian. Sebenarnya untuk teman-teman sekalian ya bisa kita lihat ya semakin banyak ya yang bermunculan yang menyampaikan dukungan terhadap beliau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan tentu ini merupakan hal yang cukup mengejutkan sekali sebenarnya. Dari awal pertama kali beliau muncul, saya lihat ya beliau seperti masih banyak ya dari orang-orang masih belum mengetahui. Sehingga ketika sudah semakin disebarluaskan bagaimana tesisnya dan orang-orang tahu bagaimana referensinya, data-datanya, kita bisa lihat sendiri. Ada orang yang menyepakati, artinya menyepakati itu sepakat kalau tesis Kiai masih belum terpantahkan. Ada juga yang mendukung seperti itu. Ya termasuk dukungan dari para netizen ya, yang memerhatikan polemik nasab ini. Dan saya rasakan, saya lihat semakin hari ya semakin banyak, ya. Semakin hari ya semakin bermunculan orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya mendukung terhadap tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahkan dari orang-orang ilmuwan seperti Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji ya, dan juga yang lainnya ya, termasuk dari orang yang sering berbicara DNA ya, kita tahu lah ya, seperti Dr. Sugeng dan juga yang lainnya ya. Insya Allah teman-teman yang memerhatikan ya, memang benar-benar melihat ya di sosial media soal polemik nasab ini, insya Allah tahu lah ya, tahu bagaimana situasi ataupun bagaimana munculnya banyaknya munculnya orang-orang yang
memberikan dukungan terhadap tesis Kiai Martinus Usman Al-Bantani. Itu ya. Jadi itu saja mungkin mengenai masalah pro kontra ya antara para netizen ataupun para YouTuber atau orang-orang di luaran sana ya, orang-orang yang tidak melihat di sosial media. Itu merupakan hal yang sebenarnya hal yang biasa seperti itu. Itu saja mungkin. Masalah Anda sepakat atau tidak dengan argumentasi yang telah saya ungkapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mengenai itu ya, Anda tidak sepakat dengan narasi ini, ya itu bebas-bebas saja sebenarnya. Namun apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari ungkapan, dari penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan itu saja akhirul qauli dan suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.